Emil Audero Mulyadi, kiper Sampdoria yang kembali dikaitkan dengan timnas Indonesia. Dia dikabarkan ingin dinaturalisasi walaupun pernah menolak timnas Indonesia. Bagaimana peluangnya? Saya ulas di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Apa kabarnya? Saya berharap teman-teman selalu sehat dan tentunya menjalani aktivitas seperti biasa. Kembali saya ingin menampilkan sebuah ulasan soal timnas Indonesia. Kembali soal pemain naturalisasi. Kita tahu bahwa timnas Indonesia sudah mengupayakan beberapa pemain naturalisasi. Saat ini PSSI sedang mencari pemain grade A untuk dinaturalisasi. Targetnya pemain ini akan main di Piala Asia 2023 yang berlangsung 2024 di Qatar. Kita membutuhkan skuad yang bagus. Walaupun skuad timnas Indonesia sudah cukup banyak ya diisi pemain naturalisasi, ada 9 mungkin ya, 9 pemain. Tapi saat ini mencuat kembali nama Emil Audero, kiper Sampdoria. Kita tahu bahwa Emil Audero Mulyadi ini pernah dikaitkan dengan timnas Indonesia sekitar ya bahkan 3 atau 5 tahun lalu ya. Tapi orang tua Emil, Edi Mulyadi, menolak bahwa anaknya ingin gabung dengan timnas Indonesia. Tapi saat ini sinyal sudah diberikan oleh Emil Audero. Dia memfollow akun Ketum PSSI Erick Thohir. Selain itu di akun Instagramnya juga dia memasang bendera Indonesia selain Italia. Emil Audero memang sudah dibidik lama oleh Indonesia ya, tapi saat ini dia sepertinya ingin gabung karena awalnya memang dia ingin ke timnas Italia. Targetnya masuk timnas Italia, tapi timnas Italia sangatlah sulit untuk posisi kiper ya. Kita tahu ada Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, banyak lagi kiper-kiper bagus yang harus mengantri. Dan peluang bagi Emil Audero untuk gabung timnas Italia sulit. Jadi saat ini peluangnya untuk main di timnas yaitu dengan timnas Indonesia. Apakah dia memang kiper ideal untuk timnas Indonesia? Saat ini Emil sudah berusia 26 tahun. Dia memulai karir, dia besar di Akademi Juventus. Dia sudah memulai karir di Juventus sejak 2012 saat masih berusia 17 tahun. Pada 2014 dia mulai masuk tim senior ya, walaupun jarang main. 2017 dia pindah ke Venezia untuk mendapatkan jam main lebih baik. Dan hanya semusim di Venezia, main di Serie B, dia gabung dengan pada 2018-2019 dia gabung dengan Sampdoria hingga sekarang menjadi kiper utama Sampdoria. Kembali ke pertanyaan awal, memang Emil Audero ini kiper ideal buat timnas Indonesia. Kalau melihat track recordnya saya bisa bilang ya. Karena apa?
level persaingan di Eropa tentu beda dengan di Indonesia. Musim ini memang dia tidak bisa menyelamatkan Sampdoria dari degradasi. Sampdoria ada di posisi ke-20 klasemen Liga Italia. Gawang Sampdoria kebobolan 71 kali. Tapi Emil Audero hanya kebobolan 39 kali dari tampil sebanyak 25 kali. Jadi ada 13 laga yang dia absen atau mungkin cedera atau gimana. Kalau saya lihat dari statistiknya di Sampdoria dari mulai musim pertama 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ada grafik peningkatan walaupun bukan puncak penampilan dia. Musim ini dia clean sheet 4 kali. Main 25 kali, kebobolan 39 kali. Menurut saya ini cukup bagus ya. Jangan melihat Sampdoria aja, tapi lihatlah kualitas dia sebagai seorang kiper yang handal. Dia juga seorang penangkis penalti yang bagus. Nah, selain itu, dari catatan-catatan dia juga sebenarnya pernah punya kesempatan main di level kelompok umur timnas Italia. Jadi itu juga pengalaman. Kalau dia gabung dengan timnas Indonesia, ada 3 rekor setidaknya yang bisa dicatatkan Emil Audero, yaitu 1, pemain termahal. Saat ini dia bernilai 6 juta euro atau sekitar 134 miliar ya, kalau nggak salah. Ini jauh dari calon pemain bukan naturalisasi, Sirus Margono ya, kiper juga yang ingin gabung dengan timnas Indonesia yang masih di Panathinaikos B. Jauh sekali, harganya masih ratusan juta. Emil Audero menjadi pemain termahal di timnas Indonesia kalau dia gabung. Selain itu, dia juga menjadi pemain dengan pengalaman di Eropa terbanyak. Ya, jelas saja ya, karena nggak ada saat ini pemain Indonesia yang ada 1 pemain di Indonesia yang main di Eropa tapi kan baru, seperti Sandy Walsh atau Marcelino atau yang lainnya, tapi belum sebanyak Emil Audero. Dia memang lebih senior dari pemain-pemain ini. Lalu rekor ketiga, dia juga menjadi pemain dengan trofi terbanyak di Eropa. Ini diraihnya saat masih di Juventus. Setidaknya ya Emil Audero pernah membantu Juventus menang 3 kali juara di Serie A dan 2 kali Coppa Italia. Walaupun tidak banyak main saat di Juventus ya, karena ada Gianluigi Buffon ya. Terus sekarang Chesney juga. Nah, peluangnya memang sedikit sehingga dia harus pindah. Nah, itu gambaran penampilan dari Emil Audero. Kalau melihat persaingan kita di Piala Asia, nanti kita satu grup dengan Jepang, Irak, dan Vietnam, kita butuh kiper yang tangguh. Tentu ini yang dicari, kiper yang bisa setidaknya memberi keamanan untuk pertahanan Indonesia. Nah, setelah adanya sinyal-sinyal dari Emil Audero ini, sekarang tinggal kita menunggu respon dari Sintayong dan Erick Thohir. Erick Thohir belum memberi komentar apa-apa, cuman Santer memang saat ini sedang mencari pemain grade A untuk dinaturalisasi. Sedangkan Sintayong sudah mengeluarkan komentar bahwa dia membutuhkan kiper yang berpengalaman di Eropa. Yes, ini udah sinyal kuat buat Emil Audero untuk gabung dengan timnas Indonesia. Waktunya kapan kita tunggu saja ya.
saat ini waktu untuk persiapan cukup tersedia. Juni sampai Januari 2024 masih cukup panjang. Kita berharap bahwa pemain naturalisasi lengkap sebelum setidaknya kualifikasi Piala Asia 2026. Nah, ini target kita yang lainnya, Piala Dunia 2026. Tanpa mengecilkan peran kiper-kiper Indonesia ya. Tapi kalau ada kesempatan merekrut kiper tangguh, saya pikir mengapa tidak ya. Kalau sekarang dibandingkan ya kiper Emil Audero dengan kiper yang ada sekarang, tentu bak bumi dan langit. Kita butuh pemain yang jadi. Jadi sekarang bola ada di PSSI. Bagaimana PSSI merespon dari sinyal-sinyal yang dikirim oleh Emil Audero? Semoga bisa berjalan lancar. Semoga bisa bergerak cepat untuk menaturalisasi Emil Audero Mulyadi, pemain yang lahirnya di Mataram dulu di Nusa Tenggara Barat, tapi dia dibawa oleh ayahnya ke Italia dan akhirnya besar di Italia. Sayang sekali bakat diaspora kita yang banyak di luar negeri kalau tidak dimaksimalkan. Selain Emil Audero juga ada center back FC Copenhagen, Kevin Dix, yang juga kabarkan berminat untuk gabung dengan timnas Indonesia. Kita berharap PSSI gerak cepat, bola ada di tangan PSSI. Semoga ini bisa diselesaikan sebelum Oktober saat kualifikasi Piala Asia, Piala Dunia 2026 dimulai. Sehingga saat itu kiper yang ada, pemain timnas senior sudah lengkap. Kita memiliki skuad terkuat. Sekali lagi saya tidak mengecilkan peran kiper lokal kita. Saya berharap kalau ada kiper asing, kiper kita, kiper Indonesia, kiper asli kelahiran Indonesia lebih termotivasi untuk tampil seperti itu juga. Kalau bisa main juga di luar negeri gitu agar makin matang permainannya. Demikian teman-teman ulasan saya soal pemain naturalisasi Emil Audero Mulyadi, kiper Sampdoria, yang dikabarkan juga mungkin direkrut Lazio. Semoga ya, karena Sampdoria jadi landa masalah finansial. Mudah-mudahan dia main di Lazio dan main di Liga Champions. Wah, terus sudah main untuk timnas Indonesia, luar biasa. Kita punya pemain bagus. Demikian, beri komentar apa pendapat teman-teman soal Emil Audero Mulyadi. Semoga bisa gabung dengan timnas Indonesia. Dan terima kasih atas perhatiannya. Salam olahraga. Berapa kan?